Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, ijazah Jokowi kembali digugat. Kali ini ada seorang warga negara lagi yang mempersoalkannya, tetapi tidak hanya Jokowi ya yang digugat. Ini yang digugat UGM dan dosen pembimbingnya, Kasmojo atau Kasmujo. Nanti kita akan lihat ya. Soalnya dulu dibilang Kasmujo, sekarang rupanya namanya Kasmojo. Tapi siapa dosen pembimbing yang sesungguhnya kita juga tidak tahu. Apakah nama yang tertera di skripsi, apakah yang diakui. Kita tersambung dengan Ahmad Houzinuddin seperti biasanya ya, untuk menanggapi fenomena ini. Sampai kapan, ibarat Bengawan Solo, ini gugatan mengalir sampai jauh, mengalir sampai Makassar. Karena yang menggugat adalah orang Makassar kalau tidak salah ya. Oke, kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bro Houzinuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Revi juga pemirsa RH Channel. Oke, jadi walaupun minggu pagi kita tetap online ya, tetap live, dan sekarang kita mau bicara mengenai gugatan yang mengalir sampai jauh ya, sampai angin memiri. Ya, walaupun berjuang, nggak ada libur berjuang kita. Walaupun diajukan di Pengadilan Negeri Sleman. Apa pendapat Anda? Silakan dieksplorasi. Yang pertama, saya perlu mengupdate kepada pemirsa sekalian, Bang, tentang kasus yang dialami klien kami bahwa tanggal 14 dan 15 ya, ini hari Rabu dan Kamis ini, klien kami kembali dipanggil oleh Polda Metro Jaya. Ada 3 yang dipanggil. Yang pertama hari Rabu itu Pak Rizal Fadilah dipanggil untuk yang kedua, masih tentang undangan klarifikasi. Kemudian yang kedua di hari Kamisnya Dr. Roy Suryo dan Dr. Tifa dipanggil untuk undangan klarifikasi di Polda Metro Jaya. Dan kami nanti akan mengambil sikap setelah rapat dengan tim. Dan saya juga perlu sampaikan pada pemirsa, tim advokasi yang kami bentuk mendapat dukungan yang meluas begitu. Di antaranya mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di era Pak SBY, Bang Amir Samsudin, itu juga berkenan terlibat dalam tim advokasi ini. Okay. Yang kedua, mantan Ketua KPK Bang Abraham Samad juga terlibat dalam tim ini. Dan baru saja saya juga dapat konfirmasi mantan Danpom ABRI Bang Majen TNI Samsu Jalal Purnawirawan juga terlibat dalam tim ini. Itu yang pertama ingin saya sampaikan update terkait tim advokasi kami. Yang kedua terkait tim advokasi ini mereka akan mendampingi ke litigasinya atau komunikasinya saja? Jadi semua itu mendapat wewenang hak untuk melakukan pendampingan hukum baik di tingkat litigasi termasuk non litigasi. Okay. Nah, jadi semua punya hak yang sama karena kuasanya, redaksinya sama, dan semua nanti akan taken di surat kuasa itu. Terakhir sudah di angka 47 orang begitu. Dan terakhir juga ada tambahan lagi pengacara Habib Rizik, Bang Aziz Januar juga terlibat. Dan juga dari LBH AP Muhammadiyah, Bang Gufroni SHMH juga terlibat begitu. Nah, itu Bang yang perlu saya informasikan. Nah, yang kedua menjawab pertanyaan sebelum menjawab, apa perasaan Anda atau apa yang ingin Anda katakan dengan semakin banyaknya terlibat orang-orang yang ya bukan orang sembarangan ya, Abraham Samad, Amir Samsudin, kemudian Samsu Jalal ya, kemudian Aziz Januar. Ya, yang ingin kami sampaikan bahwa kasus ini memang mendapat pembersamaan dari publik ke advokat-advokat yang saya kira reputasi dan kredibilitas mereka teruji. Tentu mereka saat memutuskan untuk terlibat dalam tim ini tidak serta-merta mau terlibat kalau tidak melihat ada hal yang memang harus dibela dari klien kami ini. Itu yang pertama. Yang kedua juga semakin meneguhkan bahwa masalah yang dihadapi klien kami ini bukan masalah 4 orang ini saja. Sebagaimana sudah berulang kali kami sampaikan bahwa persoalan ijazah Pak Jokowi ini kan ini persoalan bangsa, persoalan negara, persoalan tentang legasi sejarah kita sebagai sebuah bangsa.
Sehingga saya kira semua orang punya kepentingan untuk terlibat dan membersamai kasus ini agar menjadi jelas terhadap reputasi bangsa kita itu apakah benar-benar dipimpin oleh Presiden 2 periode dengan jasa palsu atau tidak, sehingga motif untuk menuntaskan kasus ini menjadi lebih penting ketimbang hanya membela 4 orang klien kami ini, begitu Bang. Oke, mudah-mudahan live kita tidak terganggu dengan sinyal yang lemot. Soalnya kalau Anda Roy Suryo kayaknya selalu saja ada delay lemotnya. Jangan-jangan sudah diintervensi. Silakan terus. Tahu Bang, tapi sepanjang ada yang bisa saya sambung nanti kalau ada yang kurang diulangi lagi. Oke. Terkait apa yang digugat di Pengadilan Negeri Sleman, jadi gugatan perbuatan melawan hukum masih seputar tentang ijazah Saudara Joko Widodo. Ya, ini semakin menegaskan argumentasi kami yang sebelumnya sudah disampaikan rekan Medi Juniarto bahwa semestinya proses penyidikan. Diulangi bro, agak suaranya nggak jelas. Mengulangi Medi Juniarto, kenapa? Ya, seperti yang disampaikan rekan kami Medi Juniarto bahwa semestinya proses penyelidikan dan atau penyidikan yang dilakukan Polda Metro Jaya dengan melakukan proses undangan klarifikasi kepada sejumlah pihak termasuk kepada klien kami harusnya dihentikan terlebih dahulu, begitu, karena ternyata gugatan perdata itu bukan hanya terjadi di PN Surakarta yang disampaikan atau diajukan oleh Dr. Muhammad Taufik SHMH. Nah, ini ada gugatan lagi di Pengadilan Negeri Sleman. Apa dasar hukumnya? Dasar hukumnya kan ada Perma atau Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1956 di mana Perma tadi memberikan petunjuk kepada aparat penegak hukum termasuk dalamnya polisi ya, agar ketika ada 2 perkara beririsan antara pidana dan perdata, maka perdatanya harus didahulukan agar menjadi tuntas dulu apakah di dalam perkara tersebut ada hak keperdataan atau tidak, sehingga nanti tidak menjadi bias ada 2 proses berjalan, nanti pidananya dianggap memberikan atau memberi vonis atau mengadili perkara yang keliru, begitu. Ilustrasinya sederhana, misalnya ada orang yang dituduh mencuri, sementara ada proses perdata bahwa barang yang dicuri itu masih digugat dianggap miliknya, sehingga kalau ternyata ada hak keperdataan terhadap barang yang dicuri bahwa barang itu miliknya sendiri kan menjadi tidak relevan proses penyidikan di kasus pencurian. Makanya harus ditunggu dulu proses perdatanya sehingga sampai ada putusan pengadilan yang ingkrah atau berkekuatan hukum tetap bahwa barang tadi memang miliknya atau bukan miliknya. Kalau ternyata barang itu memang miliknya, maka pasal pencuriannya tidak bisa dilanjutkan. Tapi kalau barang itu terbukti bukan miliknya, nggak ada hak keperdataan atas barang itu, berarti unsur pencurian itu terpenuhi, sebab pencurian itu kan mengambil barang sebagian atau keseluruhan milik orang lain, bukan milik dirinya sendiri. Kalau ternyata barang itu milik dirinya sendiri, ada hak keperdataan terhadap barang itu, terhadap orang yang dituduh mencuri kan jadi tidak relevan kalau ternyata barang itu milik dirinya sendiri. Nah, dalam kasus ijazah palsu ilustrasinya juga sama, Bang. Kan sebelum menyoal klien kami Dr. Rismon, Roy Suryo, Rizal Fadila dan Dr. Tifa sebagai orang yang disebut oleh Saudara Joko Widodo merendah-rendahkan dirinya serendah-rendahnya, menghina-hinakan dirinya sehina-hinanya ya, terkait ijazah palsu tadi karena menyebut ijazah Jokowi palsu, maka harus dibuktikan dulu secara keperdataan apakah benar Saudara Jokowi memiliki hak keperdataan terhadap dokumen ijazah tersebut. Karena ijazah itu bukan hanya selembar dokumen, tapi dia include di dalamnya ada hak keperdataan, dan hak itu sudah pernah digunakan oleh Saudara Jokowi untuk memenuhi prasyarat sebagai calon presiden sampai dia menjadi presiden di Pilpres. Nah, walaupun proses di Pilpres itu dia diaku punya hak keperdataan, tapi proses di Pilpres itu kan di KPU verifikasinya hanya administrasi, tidak memverifikasi secara substansi. Bahkan proses di KPU itu bisa jadi prosesnya hanya proses politik. Ketika semua partai mencalonkan kan KPU aneh kalau menolak begitu. Dan terbukti KPU ketika diwawancara tentang pendaftaran Saudara Joko Widodo, KPU menyatakan pertama hanya memverifikasi apakah dokumen dari ijazah itu benar-benar kopi yang dilegalisir. Setelah legalisir, dia menanyakan ke UGM apakah benar ini dikeluarkan UGM. Iya, udah selesai. Dia tidak menelisik lebih lanjut apakah dokumen
itu benar-benar secara material benar atau ternyata di dalamnya memuat hak keperdataan milik orang lain. Misalnya itu ijazah milik Joko Widodo, tapi Joko Widodo yang dimaksud bukanlah Joko Widodo yang hari ini menjadi mantan presiden, tapi Joko Widodo yang lain. Misalnya begitu, Bang. Nah, karena itu harusnya kan penyidik menghormati proses hukum yang terjadi dalam sengketa keperdataan, baik yang itu bergulir di Pengadilan Negeri Surakarta, termasuk yang hari ini bertambah ada di Pengadilan Negeri Sleman. Jangan seenak-enaknya penyidik ya mengatakan klien kami mengedarkan fitnah, pencemaran hanya karena menyatakan kritik melalui satu kajian ilmiah bahwa ijazah Jokowi itu palsu ya. Lalu menunggu proses hak keperdataan terhadap Jokowi yang sedang digugat tentang ijazah itu. Bagaimana kalau ternyata nanti dalam proses putusan pengadilan dinyatakan Jokowi itu melakukan perbuatan hukum karena dia tidak memiliki hak keperdataan terhadap ijazah yang hari ini diklaim miliknya asli itu. Kan nggak jadi nggak relevan menyatakan klien kami itu mengedarkan fitnah atau pencemaran. Mau faktanya dia memang tidak memiliki hak keperdataan dan tidak ada penetapan bahwa ijazah itu asli atau hari ini kan hanya baru akan dibawa ke laboratorium Polres Mabes Polri. Sekaligus saya juga mau disclaimer, Bang, untuk untuk mengantisipasi kalau nantinya itu dinyatakan asli oleh Bareskrim ya, Mabes Polri Puslap 4-nya. Disclaimer saya itu ada beberapa hal. Yang pertama, kami sudah protes kami ya, mempersoalkan itu hanya dilakukan oleh Bareskrim, karena yang kita persoalkan dari Bareskrim, dari Puslap 4 Bareskrim itu bukan terkait teknologi, peralatan, material, dan seterusnya, tetapi terkait reputasi. Hari ini Polri itu reputasi dan kredibilitasnya dipersoalkan oleh publik. Banyak kasus-kasus besar yang ternyata tidak ditangani secara profesional. Kasus KM50, Kanjuruhan, Vina Cirebon, Verdi Sambo, dan yang lainnya. Nah, yang kedua, yang kami persoalkan adalah bahwa kalaupun itu muncul dalam proses lab forensik, tetap saja itu bukanlah suatu pembuktian bahwa ijazah itu menjadi asli. Tidak, itu hanyalah salah satu dari serangkaian proses dalam hukum pidana yang muaranya tetap di pengadilan. Halo? Katakan bahwa ijazah. Sorry, diulangi lagi. Muaranya di pengadilan ditambah seperti biasanya lemot tadi. Bang? Tadi terakhir muaranya di pengadilan, kemudian terputus. Silakan diulangi. Halo, suara saya terkopi ya sekarang ya? Iya, oke. Nah, intinya yang pertama, persoalan di Puslap forensik di Bareskrim itu kita mempersoalkan kredibilitas dan reputasi, bukan soal teknologi, peralatan, dan seterusnya. Sehingga kami akan mempersoalkan hasilnya apapun. Kalau proses yang kami tidak diberi keadilan, apalagi hasil dari sebuah proses yang sejak awal sudah dipenuhi persoalan masalah kredibilitas dan reputasi. Yang kedua, kalaupun itu nanti muncul hasil tes lab di Bareskrim Mabes Polri, tetap saja itu bukanlah bukti bahwa ijazah itu asli, karena proses yang ada di Bareskrim itu hanyalah salah satu tahapan dari serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana yang muaranya tetap harus dibawa ke pengadilan, sehingga kita tidak akan menyatakan bahwa ijazah itu apakah asli atau tidak itu sebelum ada putusan yang inkrah. Jangan sampai nanti hasil Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri dijadikan sarana legitimasi terhadap dua hal. Yang pertama, melegitimasi laporan di Bareskrim untuk dihentikan karena tidak cukup bukti, karena ijazah itu setelah dicek oleh laboratorium forensik Polri dinyatakan asli. Yang kedua, itu dijadikan legitimasi untuk mengkriminalisasi klien kami, sehingga seolah-olah karena sudah ada hasil lapor forensik Mabes Polri, klien kami itu benar-benar dianggap mencemarkan dan fitnah. Karena apa? Apa yang disampaikan klien kami berbeda dari apa yang menjadi hasil tes laboratorium forensik Mabes Polri. Jadi kami harus sampaikan itu lebih dulu, karena skenario itu sudah terbaca dengan beberapa indikasi. Misalnya, halo? Halo, Bang. Ya. Skenario itu sudah terbaca. Diulangi lah, skenario itu sudah terbaca. Beberapa indikasi. Ya. Ya.
indikasi yang pertama, Bareskrim Mabes Polri itu sebelumnya tidak pernah melakukan proses tindak lanjut terhadap Dumas yang disampaikan oleh sejumlah pihak di Mabes Polri terkait ijazah palsu Jokowi. Padahal ini sudah diadukan sejak Desember 2024 yang lalu atau nyaris 6 bulan gitu loh. Tapi begitu ada laporan polisi oleh Jokowi di Polda, buru-buru ini ditindaklanjuti dengan melakukan serangkaian pemeriksaan sejumlah orang untuk melakukan tindak lanjut dari Dumas yang ditingkatkan pada laporan informasi. Yang kedua, lucunya justru barang itu diantarkan oleh Jokowi melalui iparnya dan juga kuasa hukumnya ke Bareskrim. Harusnya kan ini proses penyidikan kan yang punya kepentingan penyidik mendatangi dan bukan menyerahkan ya, menyita dan disita dari pemiliknya langsung. Ada berita acara pemeriksaan sehingga proses-proses yang tak lazim ini kemudian ya patut kita duga sebagai sarana atau rangkaian narasi meminjam proses penegakan hukum untuk menyelamatkan Jokowi sekaligus mengkriminalisasi klien kami. Begitu Bang? Oke. Jadi ada beberapa skenario ya mengenai Puslap 4 ini. Ada yang mengatakan ya sudah silakan saja dilakukan, tetapi berikan juga kesempatan pihak lain untuk melakukan cek atau double check ya. Atau yang kedua dari awal prosesnya transparan, diikutkan pihak-pihak independen. Ada Anda yang mau pilih atau ada alternatif lain? Saya kira yang pertama Bang, karena kalau yang kedua itu nanti dianggap motifnya karena tidak setuju dengan isinya. Kalau isinya cocok nanti ikut melegitimasi, kalau nggak cocok baru minta pembanding. Jadi sangat subjektif kalau yang kedua begitu. Kalau yang pertama itu kan kita tidak sedang mempersoalkan hasilnya sebenarnya, tapi sedang mempersoalkan prosesnya, sehingga dalam proses itu harus dilibatkan pihak-pihak yang berkaitan dan keterlibatan unsur negara dalam kasus ini. Ingat, ini kasus ini bukan hanya kepentingan 4 orang, ini berkaitan dengan negara. Enggak, maksud Anda itu, proses Puslap 4 itu melibatkan pihak lain ya? Yang independen. Iya, oh iya, itu yang kedua itu, yang kedua. Iya, yang kedua. Iya. Yang pertama, saya memilih yang pertama yang melibatkan sejak awal proses. Dan Iya. Saya sebutkan tadi yang bagian keduanya, tapi Anda ulangi aja. Yang melibatkan sejak awal proses. Oke. Betul. Yeah. Jadi saya yang pertama lebih setuju memilih pada pelibatan sejumlah pihak dalam proses uji laboratorium forensik ini. Bukan hanya pihak klien kami yang berkepentingan, ada pihak akademisi termasuk keterlibatan negara. Setidaknya ini melalui proses audit forensik yang mewakili tindakan negara. Dan ini harusnya dilakukan oleh DPR juga sebagai wujud kontrol terhadap kinerja eksekutif, karena Mabes Polri kan mewakili eksekutif. Nah, harus ada kontrol dari lembaga legislatif yang terlibat. Yang dibentuklah satu panitia khusus untuk melakukan audit forensik yang melibatkan seluruh stakeholder yang ada, dan tentu saja melibatkan klien kami, karena klien kami kan basis mengkritiknya juga basis teknologi, basis keahlian, basis keilmuan, sehingga seluruh ya pandangan-pandangan pendapat, sarana prasarana, material, teknik itu bisa diuji di dalam forum itu. Kalau yang dipilih yang kedua ya Mabes Polri ya periksa sendiri, habis itu ada yang lain, nanti akan jadi perdebatan. Akhirnya masing-masing ya sudah, itu kan versi lu, versi gua nggak gini, nggak gitu, versi gua gini. Nah ini nggak akan menyudahi konflik Bang, justru ini akan memperluas, memperpanjang dan memperlebar konflik yang berkaitan dengan ijazah ini, begitu. Oke, tapi ini lazim nggak ya mekanisme melibatkan pihak lain dalam dalam penelitian forensik terhadap dokumen seperti ini? Seolah-olah nanti orang mengatakan wah ini Polri tidak independen, diintervensi. Gimana? Pertama begini Bang, apa yang dilakukan Mabes Polri itu bukan tindakan pro justisia, bukan dalam kerangka penyelidikan dan penyidikan, tapi hanya menindaklanjuti laporan informasi. Artinya tidak bisa ya narasi Polri tidak independen karena melibatkan banyak pihak. Karena proses yang dilakukan Polri itu sendiri bukanlah proses pro justisia, bukan berangkat dari adanya LP
yang kemudian ditindaklanjuti dengan proses penyelidikan. Yang kedua, soalan ijazah palsu ini tidak hanya soal hukum, ini soal kebangsaan dan kenegaraan. Sehingga justru di aspek yang seperti ini harus melibatkan negara, melibatkan publik agar hasilnya itu mendapatkan legitimasi yang beragam, bukan hanya legitimasi hukum, tapi juga mendapatkan legitimasi politik sekaligus legitimasi publik. Jangan sampai ya hasil di Barreskrim itu hanya melegalisasi aspek hukum, tapi secara politik dan publik itu akan dinarasikan oleh masyarakat, ini kan Barreskrim hanya mau menyelamatkan Jokowi, ini Barreskrim kan Parcok itu kan partainya Jokowi, Listio Sigit itu kan ditunjuk masih oleh Jokowi. Kan kita tidak mau menyelesaikan masalah tapi dengan menimbulkan masalah baru yang lebih kompleks. Itu yang kemudian saya dorong pilihan yang pertama itu, Bang. Jadi nggak bisa juga kalau dikatakan itu masyarakat intervensi. Ini masyarakat membantu, negara hadir. Jadi kalau negara hadir jangan dianggap intervensi. Justru negara punya kewajiban untuk hadir dalam konflik-konflik yang ramai di masyarakat. Apalagi ini konflik berkaitan dengan legasi berbangsa. Begitu, Bang. Ada sedikit inkonsistensi yang Anda katakan tadi, tapi sebenarnya tidak inkonsistensi. Tapi saya hanya ingin meng-highlight. Tadi Anda mengatakan bahwa sebaiknya proses pidana ini stop dulu. Kemudian kita tunggu hasil gugatan perbuatan melawan hukum di baik PN Solo dan sekarang ada lagi PN Sleman. Jadi mana yang Anda ingin kemukakan sebenarnya? Berhenti semua proses termasuk puslapor. Proses pidana yang saya maksud itu laporan Jokowi di Polda, Bang. Karena itu sudah pro justisia. Oh, kalau yang ya, silakan teruskan. Ya, kalau yang di Barreskrim ini kan baru pendalaman, belum proses pro justisia, masih bisa dilanjutkan secara politik dan publik, negara hadir untuk menyudahi kekisruhan ini tanpa menimbulkan korban rakyat. Nah, kalau di Polda itu kan sudah jelas pro justisia yang ujungnya akan ada tersangka. Ya nggak fair dong. Ada proses perdata yang itu terkait hak keperdataan tentang ijazah Jokowi, tapi proses pro justisia yang ada di Polda dipaksakan. Nah, sementara kalau yang di Barreskrim ini, saya tegaskan walaupun sama-sama polisi, ini tidak masuk kategori pro justisia karena baru dumas, dan itu bisa menjadi sarana untuk menyelesaikan kisruh ijazah palsu ini asal ya masalah keabsahan ijazah ini bisa terkuak dengan melibatkan banyak pihak agar legitimate secara keseluruhan, bukan hanya legitimasi hukum, juga legitimasi politik dan publik. Dan memang kalau nanti hasilnya yang di Mabes Polri itu ada hasilnya kan berarti berhenti. Nggak ada yang kemudian menjadi korban. Tapi kalau yang di Polda itu jalan udah ada jadi korban, klien kami nanti jadi tersangka, sementara proses yang diperdata belum ada ujungnya. Ini kan nggak fair. Saya tegaskan begini, Bang, kami juga tidak berharap atau tidak memaksa hasilnya ijazah Jokowi harus palsu. Enggak, kita serahkan itu pada proses dan mekanisme. Tapi kita kan harus mendapatkan keadilan dari proses ini. Di antara keadilan dari proses ini, manakala prosedur dalam proses penyelidikan dan penyidikan itu taat pada hukum, termasuk dalam hal ini taat pada Perma nomor 1 tahun 1956, di mana jika ada dua perkara pidana perdata beririsan terkait sengketa hak keperdataan, maka harus dibuktikan dulu hak keperdataan, baru kemudian kepidananya lagi pula. Masa iya kita mau menghukum orang ya, tapi status hak keperdataan terkait ijazah itu belum bisa dibuktikan. Lagi pula begini, kalau pidana itu ada giumnya, lebih baik melepaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang tak bersalah. Kan begitu filosofisnya, Bang. Iya, apa yang Anda katakan itu kan sesuatu yang kita pelajari di kampus ya. Tapi kan persoalan yang terlibat dengan Jokowi ini kan so long time dia nggak peduli pelajaran kita di kampus kan. Karena ketika berkuasa banyak sekali korban, Bambang Tri, Gus Nur, kemudian itu hanya untuk ijazah. Selain yang non ijazah banyak juga kan, ada Sahganda Nenggolan, Anton Permana, kemudian Habib Rizik, Habib Bahar dan lain sebagainya. Jadi Anda mengimbau, menggugat atau atau apa ya ini?
Karena bagaimanapun dari pihak Jokowi kan selalu berpikir, waduh bagaimana balas dendam. Sepertinya begitu ya. Bahkan kemarin saya ketemu Kodari ngomongnya begini, yang saya kritik juga akhirnya. Dia bilang, masa orang sudah menghina begitu nggak dihukum. Jadi dia berpikirnya ketika orang berkuasa begitu. Bagaimana menghukum rakyat begitu. Silakan. Ya, kalau saya kan melihat begini Pak. Kekuasaan itu hakikatnya kan di tangan rakyat. Justru kita perlu menyampaikan ini kepada rakyat, diantaranya melalui podcast pagi ini ya. Kenapa demikian? Karena tidak boleh ada kekuasaan diberikan kepada penguasa kemudian dijalankan secara sewenang-wenang atau abuse of power. Apalagi de jure saudara Joko Widodo itu bukan penguasa lagi. Ngapain Kodari itu ikut bersuara? Halo. 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 Ternyata berarti sorry. Ulangi. Ngapain Kodari ikut bersuara? Teruskan. Tadi berhenti situ. Ya, ngapain saudara ikut berkuasa? Kan Jokowi itu bukan berkuasa lagi, tidak berkuasa secara de jure. Jokowi itu kan warga negara biasa. Nah, itu kan dia mengkonfirmasi apa yang disampaikan Kodari, juga sikap Polda yang menindaklanjuti cepat hari ini laporan terhadap klien kami, juga sikap Jokowi sendiri yang seolah-olah masih menjadi penguasa. Itu kan mengkonfirmasi kebenaran isu ada matahari kembar. Dan dengan demikian hari ini kita bisa menegaskan matahari kembar itu bukan isu, faktual terjadi. Bahkan bisa kita katakan kalau istilahnya ya meminjam sistem presiden, sistem negara parlementer ya, seolah-olah Jokowi ini menjadi kepala pemerintahannya, sementara Prabowo Subianto hanya menjadi simbol sebagai kepala negara. Kan nggak boleh seperti itu. Kita ini ya negara dengan sistem presidensial di mana kepala negara sekaligus kepala pemerintahan itu ada pada presiden. Saudara Prabowo itu dipilih langsung bukan oleh MPR, maka tidak ada ruang celah bagi entitas lain selain Prabowo baik mengaku-ngaku secara formal atau melakukan tindakan secara material seolah-olah masih berkuasa. Begitu Bang. Ya, kita kan berharap ya setelah Prabowo berkuasa ini bahwa proses penegakan hukum akan berbeda, tidak ada lagi kriminalisasi. Dan saya selalu mengatakan mudah-mudahan di era Prabowo ini tidak ada orang yang ditangkap, ditahan, dihukum, divonis ya karena berekspresi. Tapi ternyata keyakinan saya agak mulai goyah ketika mahasiswi ITB ditangkap ya, dia membuat meme ya, tiba-tiba ditangkap, lalu tiba-tiba digunakan ITE soal kesusilaan. Padahal itu semata-mata kritik, dan kalau kita bicara kesusilaan, waduh, di internet itu yang ya, gambar orang telanjang aja ada gitu ya. Kemudian kadang-kadang dimuat di medsos-medsos orang yang orangnya jelas teridentifikasi. Apa yang ingin Anda dapatkan ya, sampaikan? Iya, sebenarnya kan saya sama seperti Bang Refli pengen saya pribadi khususnya lah ingin punya keyakinan keliru. Apa keyakinan yang keliru itu? Bahwa rezim Prabowo itu adalah kelanjutan rezim Jokowi, sehingga kriminalisasi yang itu menjadi legacy khas kekuasaan saudara Joko Widodo itu juga terjadi di era Prabowo. Saya harap keyakinan itu awalnya keliru, tapi hari ini ya perlahan ya keyakinan-keyakinan itu mulai pudar gitu, dan saya berharap keyakinan itu kembali lagi gitu loh. Dengan apa? Dengan proses hukum terhadap klien kami tidak dilanjutkan ketika Polda segera menghentikan dan menunggu proses yang ada di pengadilan negeri, baik yang ada di pengadilan negeri Surakarta juga yang ada di pengadilan negeri Sleman gitu loh. Tapi apapun yang terjadi kan kita tidak boleh putus asa Bang, tetap kita terus berjuang, sampaikan kepada masyarakat, dan harapan itu kan kadangkala terpenuhi pada saat ini, kadangkala menunggu waktu, dan kadangkala memang kita harus memiliki harapan yang Halo, lemot lagi. Saya heran kalau ya, terus ya, harapan. Ya, harapan saya intinya bahwa kita ini terus berusaha agar keyakinan kita bahwa era ini era yang berbeda dengan era saudara Joko Widodo itu bisa benar-benar terjadi. Cuman ya salah satunya parameternya adalah
terkait kasus yang di Polda Metro Jaya. Kalau Polda Metro Jaya menghentikan, menghormati Perma nomor 156 karena ada proses perdata di Pengadilan Negeri Surakarta dan Pengadilan Negeri Sleman, maka ini menjadi salah satu indikasi atau parameter bahwa rezim Saudara Prabowo Subianto bukanlah kelanjutan rezim Saudara Joko Widodo begitu. Tapi kalaupun harapan itu tidak terjadi, ya kita mungkin harus bersabar, mungkin harapan itu ditunda, atau kita harus membangun harapan yang lain. Yang harapan yang lain itu tidak dilabuhkan kepada Saudara Prabowo Subianto, begitu Bang. Oke, tetapi juga kita berharap bahwa mahasiswi yang ditangkap itu juga dibebaskan ya. Karena kan dia sekedar berekspresi gitu. Menurut saya itu yang pertama Bang. Saya harapkan itu hanya proses yang ada di dalam KUHP. Polisi hanya punya kewenangan ya 1 kali 24 jam untuk menginterogasi, setelah itu dilepaskan. Karena tidak layak mahasiswa seperti begitu kan begitu loh. Kalau kurang pas ya dididik saja lah. Tapi kemudian ditahan dan seterusnya itu kan sama aja mau unjuk kekuasaan. Dan mohon maaf, penguasa itu tidak perlu menunjukkan kekuasaan. Dia memang sudah berkuasa. Penguasa itu kalau mau dianggap penguasa dan mau unjuk kekuasaan, layani rakyat dengan baik. Maka rakyat pasti tunduk, taat dan patuh. Kenapa? Karena ketika kekuasaan itu melayani rakyat dengan baik, itulah cara membungkam kritik yang paling efektif. Begitu Bang. Dan ada paradoks ya, orang yang misalnya sudah dijadikan tersangka bebas seperti Firly Bahuri. Bahkan diperiksa pun dia tidak mau datang, tidak ada upaya untuk menangkapnya begitu. Jadi betul. Begitu sama orang kecil, cepat sekali prosesnya, tapi orang yang punya pangkat mungkin senior itu tiba-tiba tumpul sekali hukum jadinya. Betul. Oke, saya ingin bacakan komentar ya. Biasanya saya nggak skip bagian ini, tapi saya ingin lihat ya setelah kita beberapa kali live begini, saya ingin membacakan komentar yang barangkali melihat bagaimana sih aspirasi publik ya, dan bagaimana apakah sudah aktif kembali para pemburu rente dari dari geng sana. Soalnya biasanya banyak nih yang namanya termul-termul. Coba kita lihat ya. Oke, coba kita Hermawan, agen Tiongkok, masa investor nikel hanya ngasih bagian 10% zaman Jokowi, bumi air. Oke, beda lagi nih ya. Tapi Pak Presiden, Pak Prabowo, awalnya Anda yang difitnah oleh ternak Jokowi, Pak Bambang Tri dan kita rakyat pendukungmu dari 2014 sampai 2019. Demi membelamu rela berdarah-darah sampai ada yang kejam dipenjarakan ya. Kemudian memang betul hukum di negara kita tumpul ke atas dan tajam ke bawah walau kebenaran di depan mata. Kemudian kalau termul itu apa sih? Nggak usah jawab. Semua sudah kebuka, jangan pakai telepon WA. Oke. Oh, jangan pakai telepon WA, telepon biasa mungkin ya maksudnya. Oh, mungkin begitu Bang. Coba kita pakai telepon biasa ya. Bagus nggak coba ya? Saya matikan coba. Kita. Oke. Ya saudara sekalian, kita mencoba pakai telepon biasa ya. Memang saya sudah lama tidak menggunakan telepon biasa ini ya. Tapi rupanya ada nasihat sekali-sekali gunakan telepon biasa. Coba kita lihat dulu ya. Hozinuddin. Oke, dan mudah-mudahan bagus ininya ya, call-nya. Oke, coba kita phone. Halo. Malah belum nyambung. Oke. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita pakai telepon biasa ya. Lebih lancar ini Bang. Lebih lancar ya mudah-mudahan ya. Tapi suaranya memang agak aneh-aneh juga, agak seperti jauh itu. Gak apa-apa coba ya. Kemudian. Sekarang suaranya terkopi. Terkopi dengan baik ya. Kemudian. Kalau melihat kejujuran Barack Obama tentang akte kelahirannya tidak diakui warga negara Amerika, dia tidak lama-lama menunjukkan akte kelahirannya
ke publik secara jujur bahwa dia punya akte kelahiran di Amerika. Ya, ini ya Barack Obama ya. Semua di depan mata bisa dilihat, tapi kenapa? Oh gitu, bisa bikin nama jajanan baru tuh ya, apa maksudnya? Desak Jokowi menunjukkan ijazahnya ke depan umum. Kalau pejabat Jokowi tetap tidak mau, maka penjarakan Jokowi, buat gaduh satu negara. Kirain zaman Al Capone telah datang dalam 10 tahun terakhir, ternyata malah zaman Fir'aun. Maksudnya apa nih? Kemudian mana suara kalian keluarga Cendana, setidaknya berandillah untuk mengeluarkan pendapat dan pandangan kalian, wahai keluarga Bapak Haji Muhammad Soeharto. Biang keladinya ijazah palsu Jokowi itu saya yakin Pratikno ikut terlibat, penjilat kelas sampai saat tolong dong ikut diperiksa juga dia. Oke. Terus usut ijazah Mulyono, karena kalau terbukti ijazahnya palsu, MK utang negara harus Mulyono yang bayar. Lagian pajak sudah naik, jangan rakyat dibebankan melalui pajak untuk bayar utang negara. Ya macam-macam lah ya. Ayolah yang ngakunya kaum intelektual, bantu pemerintahan Bapak Prabowo, Gibran. Jangan cuma koar-koar yang gak jelas ya. Termasuk kita nih koar-koar gak jelas mungkin dipikirnya ya. Jadi mereka tidak sadar bahwa semua orang itu ada pembagian tugasnya. Kalau kita nggak punya kekuasaan, ya kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Roy, Tifa, Rismo, TPUA, RG, Kodari, Silverster dan lain-lain mengorbankan jiwa raganya untuk melawan. RH menyelam sambil minum air. Luar biasa ya. Jadi mereka tidak menganggap bahwa menyebarkan seperti ini tidak ada resikonya ya. Untuk menghukum polisi. Oh, hilang lagi suaranya. Halo? 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 Jelas nggak suaranya? Bung RH, Rismon Hasilon dibegal Josu. Siapa lagi mohon? Oh, oke. Rupanya ada gangguan ya. Malah lebih gampang mengganggunya. Halo? Ya saya juga heran ya, setiap telepon Ahmad Hozinuddin, Roy Suryo ada aja gangguannya. Halo? Halo ya Bang. Iya saya balik lagi ke WA jadi. Iya malah nyaman WA, tadi suaranya kurang jelas juga pakai yang langsung malah. Luar biasa ya, maksudnya lebih gampang mengganggunya ya kalau kalau WA kan beda ya. Oke. Silakan Anda sampaikan ya beberapa aspirasi yang tadi sudah saya bacakan, barangkali ditanggapi secara umum dan kemudian closing statement ya. Ya, yang pertama ingin saya sampaikan menanggapi semua komentar yang beragam tadi Bang ya. Kita ini kan bagian dari sebuah bangsa yang punya peran fungsi yang mungkin berbeda. Jadi kalau yang ada di kekuasaan memang fungsi mereka menjalankan kekuasaan. Kami yang bukan berada di lingkaran kekuasaan juga ingin memberikan apa yang ada pada diri kami ini untuk negeri ini. Di antaranya kan mengambil peran mengkritisi, mengontrol. Semestinya kalau fungsi ini sudah dijalankan oleh wakil kita di DPR di Senayan sana, tentu saja kita mau istirahat gitu loh. Kita ini jadi rakyat pengen dilayani gitu loh. Bukan kita menjadi rakyat, bayar pajak, ada masalah, ada hak kita. Kita harus berjuang pula wakil kita yang mengangkat kaki. Tapi apapun itu tidak apa-apa, karena kalau dalam konteks akidah Islam, kami juga berharap akan pahala. Nah di pahala itulah yang kemudian membuat kami termotivasi untuk tetap menjalankan fungsi sebagai rakyat untuk ikut mengontrol kekuasaan, terlepas sebenarnya itu tugas DPR. Yang kedua, saya kira masalah ini kan bisa sederhana selesai, walaupun kita tidak mungkin ya berharap, karena subjektivitas yang menyelesaikan persoalan secara sederhana itu tidak mau melakukannya, yakni Saudara Joko Widodo. Secara umum kan kita ini hanya khawatir, malu sesuatu itu diketahui publik, kalau itu aib, kalau itu celah, kalau itu sesuatu yang negatif dari sisi kita. Dan kalau itu aib, itu celah, sebagai sesama anak bangsa kita kan akan ikut menutupi celah itu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya di dalam hadis itu, kalau kita menutupi aib muslim sama saja menutupi aib kita sendiri. Tapi sekali lagi, ijazah itu kan bukan aib gitu loh. Ijazah itu adalah kebanggaan, legacy pernah sekolah, kuliah dalam dalam kurun waktu tertentu gitu loh. Sehingga sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak menunjukkan ijazah itu, dan tidak ada alasan juga untuk menyalahkan orang yang meminta
ijazah itu untuk ditampilkan karena saudara Joko Widodo tak ansih ya, dia hanya seorang warga negara tapi dia pemilik ijazah yang ijazah itu pernah digunakan untuk sebuah proses bernegara, yakni mencalonkan diri sebagai presiden bahkan menjadi presiden begitu loh. Nah ini yang kemudian ada tanggung jawab publik yang itu harus dia sampaikan kepada publik. Jadi jangan merasa menunjukkan ijazah itu sebuah aib begitu. Nah yang selanjutnya saya kira ya walaupun ini berbelit-belit, walaupun ini terkesan bertele-tele, mau tidak mau ya harus kita hadapi. Karena pihak yang membuat bertele-tele itu justru menggunakan sarana hukum bukan untuk menegakkan hukum dan keadilan, malah untuk membungkam dan mengkriminalisasi. Dan itu yang kami rasakan pada kasus yang dialami oleh klien kami, yakni Roy Suryo, Rizwan Sianipar, Dr. Tifa, termasuk juga Rizal Fadilah. Dan terima kasih kepada seluruh pemirsa RA Channel yang terus mengikuti dan mohon terus jadi doakan agar kami selalu dalam ridho dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bang Rafli. Terakhir. Apakah Anda akan memenuhi panggilan klien Anda nanti klien Anda akan memenuhi panggilan untuk Rabu atau Kamis nanti? Ya, Senin kami akan rapat karena setiap kebijakan kami harus konsolidasi apa yang terbaik bagi klien kami. Sehingga kami belum bisa menyampaikan pada publik hari ini. Ya kita lihat saja nanti Rabu atau Kamis itu seperti apa. Apakah kami akan memenuhi atau kami mengambil upaya yang lain. Demikian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat RA sekalian, saya ingin mempermudah narasumber dan kemudian ada kecepatan ya. Tidak perlu datang ke sini live by phone. Kita coba cara baru, teknologi yang umum saja, WA, call atau call biasa, dan nanti kita coba perbaiki ya, termasuk suara dan lain sebagainya. Ini pembelajaran bagi kita ya. Mudah-mudahan bermanfaat pembicaraan pagi ini. Sekali lagi yang kita cari adalah bukan pembenaran tapi kebenaran. Bukan pembenaran tapi kebenaran yang kita cari ya. Begitu sobat RA sekalian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao.